Dahulu kala, ketika dunia masih muda dan hewan bisa berbicara, hiduplah dua sahabat sejati yang tak biasa. Seekor ayam dan seekor ikan tongkol. Ayam hidup di daratan, berjalan dengan dada tegak dan jambul mengkilat. Sementara tongkol berenang gagah di lautan, tubuhnya ramping dan sisiknya berkilau di bawah sinar matahari. Meskipun berbeda dunia, mereka saling menyayangi layaknya saudara. Persahabatan mereka ibarat jembatan yang menghubungkan laut dan darat. Langka, tapi indah. Suatu hari, Raja Ayam mendapat kabar gembira. Seorang nelayan akan menikahkan anaknya, dan pesta besar akan digelar di tepi pantai. Musik, tarian, makanan. Malam itu dijanjikan sebagai malam penuh sukacita. Ia segera terbang ke tepi laut dan berseru, "Sahabatku tongkol, esok malam ada pesta besar. Kau dan rakyatmu harus datang." Raja Tongkol tersenyum senang. "Tentu, sahabatku, tapi kami hanya bisa datang saat laut pasang dan harus pulang sebelum matahari terbit saat laut surut. Tolong bangunkan kami sebelum fajar dengan suara kokok rakyatmu." Dengan dada bangga, Raja Ayam mengangguk. "Itu urusan kecil. Aku janji, kokok kami akan membelah pagi." Malam pesta pun tiba. Bulan purnama bersinar terang dan air laut naik perlahan ke daratan. Rombongan ikan tongkol datang diam-diam dari balik batu karang. Mereka terkagum-kagum melihat cahaya obor, tarian, dan nyanyian manusia yang berpesta. Suara rebana menggema, tawa bersahutan, dan makanan berlimpah. Ayam dan tongkol larut dalam kegembiraan. Mereka tertawa, berdansa dalam hati, dan melupakan segalanya, termasuk waktu. Satu persatu, kelelahan datang. Ayam-ayam tertidur di dahan, ikan-ikan beristirahat di sela karang. Raja Ayam juga terlelap. Sayangnya, fajar tak bisa ditunda. Ketika cahaya pertama menyentuh cakrawala, air laut mulai surut. Ikan-ikan tongkol terbangun dalam kepanikan. Laut menjauh, karang mengering. Tak satu pun ayam berkokok. Tak ada peringatan. "Hari sudah pagi!" teriak salah satu tongkol. "Kita terjebak!" Mereka melompat-lompat, mencoba kembali ke air. Sebagian berhasil, tapi banyak yang tertinggal. Mereka terengah-engah di daratan, menunggu nasib. Saat ayam-ayam membuka mata, segalanya sudah terlambat. Raja Ayam berdiri membeku melihat sahabatnya terkapar. Ia ingin menolong, tapi waktu sudah menghakimi. Tak lama kemudian manusia datang. Anak-anak nelayan bersorak melihat ikan-ikan segar yang tersaji di batu karang. Mereka menangkap ikan-ikan itu satu persatu, memasukkannya ke dalam ember. Raja Tongkol menatap Raja Ayam. Mata yang dulu menyimpan persahabatan, kini menyala dengan kemarahan. "Janji kecilmu telah membunuh bangsaku," katanya lirih. "Persahabatan kita berakhir di sini." Sejak saat itu, Tongkol dan Ayam tak lagi bersama. Dendam tersimpan di lautan, menyusup hingga ke kedalaman. Dan hingga hari ini, nelayan masih menggunakan bulu ayam untuk memancing tongkol. Mungkin karena baunya menggoda, atau mungkin karena dendam tak pernah benar-benar pergi. Pelajaran dari kisah ini: jangan remehkan janji sekecil apapun. Satu kelalaian bisa berakibat fatal bagi orang lain. Persahabatan butuh tanggung jawab, bukan hanya tawa dan pesta. Waktu adalah harta paling berharga. Jangan menundanya dengan alasan nanti saja.